persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara, kita akan sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Dan kita akan belajar bagaimana saudara kita hidup di dalam berkat dan mujizat Tuhan. Dari kisah seorang janda, seorang nabi. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Saya percaya saudara akan diberkati dalam sesi Menara Doa ini. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan satukan hati dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan sudah berikan, adakan buat kami. Terima kasih untuk segala kasih, kuasa dan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih untuk setiap ya Tuhan taburan firman yang kami boleh ya Tuhan nikmati setiap malam, setiap hari ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Biarlah ya Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan ini Tuhan hadir, Tuhan memperbaharui kami semuanya ya Bapak. Kami juga berdoa biarlah Tuhan Roh Kudus Kau bukakan ya Tuhan kebenaran firman-Mu buat setiap kami. Sehingga ya Tuhan kami semakin dikuatkan, makin dekat, makin ngerti ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak
tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari dari awal katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kau berfirman dan sambunganku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari datang semadi Bapak Saudara. Oh, rala-bala-bala-bala. Oh, ya Mari saudara buka suaranya, sembah Dia, berdoa saudara. Ya la makasih la bala 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 bala. Mari la bala 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 bala. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu,
Biarlah kita bangun atmosfer ya, atmosfer iman. Oh ya la makasih la bala. Percaya, percaya. Aku percaya Tuhan. Yes, oh ya la bala. Mujizat masih ada. Mujizat itu nyata. Yes, ada terobosan dalam nama Yesus. Oh la bala. Oh ya la bala. Engkau sudah menjawab doa-doa kami Tuhan. Lewat menara doa ini Yesus, kami percaya Tuhan. Oh, Roh-Mu sudah bekerja tengah-tengah kami. Yes. Tuhan ya la bala. Oh ya la bala. Buka suaranya saudaraku. Buka kedua tangannya, terima pengurapan, terima. Dalam nama Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Terima. Dalam nama Yesus. Dunamis. Terima dalam nama Yesus. Oh ya la bala. Oh ya la bala. Terima. Oh ya la bala. Ambil. Dalam nama Yesus. Oh ya la bala. Oh ya la bala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari dari awal katakan, Kau Tuhan, haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Somebody, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau
kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan di atas segalanya. Di atas segalanya. Oh ya la ba 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 la ba. Oh ya la ba la ba la ba. Ya Tuhan, benar Yesus. Roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami keberanian, beri kami hati yang bisa percaya kepadamu. Sebab kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kuasa-Mu yang ada dalam diri kami lebih besar daripada segala masalah, kesulitan, sakit, penyakit. Apapun ya Tuhan yang menjadi halangan. Bapa, saat ini beri kami hati yang bisa percaya. Beri kami hati yang bisa berharap. Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau berikan tuntunan-Mu buat tiap kami. Beri ya Tuhan tuntunan-Mu ya Tuhan. Berikan ya Tuhan firman. Oh ya la bakasyalah, beri kami hati yang percaya. Oh ya, kuasa-Mu lebih besar. Kami percaya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan anak-Mu ini Yesus. Tuhan, beri Tuhan hati yang percaya. Beri hati yang bisa berharap ya Tuhan. Beri Tuhan hati ya Tuhan yang siap untuk menerima pertolongan-Mu Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Kuasa-Mu berlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
besar. Ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit hari ini. Apapun sakit penyakit yang mereka sedang derita hari ini Tuhan, aku berdoa, mari saudaraku yang sakit, saudara bisa berdoa bersama dengan saya. Aku berdoa ya Tuhan untuk anak-Mu ini, di dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Aku perintahkan segala sakit penyakit pergi dalam nama Yesus dari tubuh ini. Dan aku minta Tuhan, mujizat kesembuhan sekarang oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Tuhan, aku berdoa, anak-anak-Mu yang sedang sakit kanker, Tuhan sembuhkan. Tumor dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Ginjal, paru-paru, jantung. Dan aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang terpapar COVID, Omikron, jadi sembuh sekarang. Tuhan, aku berdoa khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan keuangan. Tuhan, buka jalan buat mereka. Anak-anak-Mu yang bergumul dengan hubungan dalam keluarga mereka, jatuh dalam pernikahan mereka ya Tuhan. Aku minta Tuhan, mujizat-Mu ya Tuhan, pulihkan setiap pernikahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku rasakan kasih yang sedang dialirkan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ini. Oh ya labakashini milabalabalabalabalabalabalabala. Tuhan, Tuhan, kuatkan dan hibur tiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Jamah Tuhan hati mereka dengan hadirat-Mu, dengan kasih, ularan kasih-Mu Tuhan, urapan kasih. Tuhan, aku berdoa untuk karir anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bisnis mereka ya Tuhan, usaha mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih. Kami angkat ya Tuhan doa kami untuk bangsa kami, untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami Indonesia dengan segala yang baik. Bapak, aku berdoa bersama dengan umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kota-kota ya Tuhan sampai desa-desa, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan keamanan, ketertiban, kemakmuran ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri ya Tuhan, Panglima TNI, Kapolri ya Tuhan, sampai aparat yang ke bawah di daerah-daerah. Tuhan, lindungi bangsa kami. Biarlah tiap-tiap rumah ada doa pujian penyembahan buat Yesus. Kami berdoa tiap-tiap rumah ada pengetahuan akan kemuliaan Allah. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Selamatkan bangsaku ini ya Tuhan. Selamatkan negeriku ini ya Tuhan. Berkati kotaku Palembang ya Bapa. Dalam nama Yesus. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya.
dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Dan kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bicara buat setiap kami secara pribadi ya Tuhan. Biar firman meneguhkan hati kami. Menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkata, kami sudah bersih oleh firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara. Saya berikan judul khotbah saya hari ini yaitu pergilah ke alamat yang tepat. Ya, pergilah ke alamat yang tepat. Nah, ayat ini saudaraku, judul ini saya sedang mau membagikan dari 2 raja-raja saudara. 2 raja-raja pasal yang keempat. Ini adalah kisah daripada minyak seorang janda. Ini kisah saudaraku yang saya melihat ayat-ayat firman Tuhan di sini mengandung prinsip-prinsip kebenaran untuk kita bisa hidup dalam mujizat dan berkat Tuhan. Saya ingin ajak ibu bapak untuk melihat dan kita akan baca bersama-sama. 2 Raja 4 ayat 1 sampai ke 7. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat 4, "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau
Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepadanya abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihmu, engkau serta anak-anakmu. Katakan amin, saudara. Jadi janda ini, saudaraku, adalah janda seorang nabi, saudaraku Yesus ya, yang sedang punya masalah di mana suaminya meninggal dunia, saudara, meninggalkan hutang. Sedangkan dia sudah tidak punya apa-apa, saudaraku, ya, dan tidak punya kerja apa-apa, dan penagih hutang ini datang, saudara, untuk dia tidak bisa lunasi. Saudaraku Yesus Kristus, saya bisa merasakan, ya, saya bisa mengerti bagaimana daripada keadaan orang, ya kan, dalam posisi seperti janda ini, saudara Yesus Kristus, ya. Tetapi kita melihat bagaimana saudara janda ini bisa memiliki pengalaman rohani yang luar biasa. Dari situ saya ingin ajak kita untuk belajar, memetik, saudaraku, satu apa sih prinsip, ya kan, yang kita bisa ambil. Saya percaya bahwa setiap kisah dalam Alkitab, saudaraku, yang diceritakan di sini mengandung prinsip yang kalau kita lakukan, kita juga akan mengalami hal yang sama. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Kalau Tuhan tolong, saudaraku, janda seorang nabi ini, saudaraku, dia juga akan menolong saudara yang sedang dalam kesulitan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau bahas cuma ada dua saja, saudara. Dua hal yang perlu kita renungkan di menara doa ini, saudara, hari ini. Saudara, dalam kesempatan lain kita akan lihat lagi prinsipnya dari kisah ini. Yang pertama, saudara, kita bisa pelajari adalah bahwa si janda ini, ya, pergi ke Nabi Elisa untuk menceritakan keadaannya dan meminta nasihat rohani. Ini penting, saudaraku, ya. Janda ini kita sudah tahu bahwa berada dalam situasi sulit yang tidak dapat dia selesaikan dengan kekuatannya dia sendiri. Saya jelaskan lagi, saudara, dia tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 orang anaknya menjadi budak. Saudaraku, wah ini pilu banget. Keadaan yang sangat sulit, saudaraku. Nah, tetapi saudara lihat di sini, ya. Janda ini mengambil keputusan yang tepat. Janda ini dia pergi ke Nabi Elisa. Dia ceritakan keadaan hidupnya, ya. Dia meminta nasihat rohani dengan permohonan yang mendesak. Ya. Pada waktu dia datang kepada Nabi Elisa, dia ceritakan masalahnya, saudaraku. Saya melihatnya dari sisi begini. Dia sedang menyerahkan segala kekhawatirannya, ketakutannya kepada Tuhan. Lewat siapa? Nabi Elisa. Ibu bapak saudara, pada waktu dia cerita, saudara kita perhatikan kata-kata daripada janda ini. Janda ini menjelaskan identitas dirinya, saudaraku, bahwa dia layak ditolong oleh Nabi Elisa karena suaminya seorang nabi yang takut Tuhan dan suaminya bekerja di bawah asuhan Nabi Elisa. Saudaraku, ini yang harus, ini kata-kata ini yang saya dapetin, iya. Saya masih ingat, saudaraku, ya kan? Kita harus bisa, saudaraku, mengerti tentang identitas kita. Saudara dan saya, kita adalah anak Allah. Katakan amin, saudaraku. Ya, ketika kita berdoa, kita ngerti, kita datang kepada siapa? Allah. Allah itu siapa? Bapa kita. Ketika kita ngerti identitas kita, ya kan saudaraku, kita anak Allah dan Allah adalah Bapa.
Ini memunculkan satu iman dan keyakinan. Karena aku anak, aku layak ditolong oleh Tuhan. Si janda ini, saudara, dia menjelaskan, menegaskan lagi kepada Nabi Elisa. Ya kan, bahwa dia layak ditolong. Karena dia ini adalah janda daripada seorang nabi yang takut Tuhan. Dan suaminya adalah seorang nabi yang bekerja di bawah asuhan Nabi Elisa. Ibu bapak tahu saudaraku, ya kan? Dia datang kepada Nabi Elisa karena dia mengerti bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukan mujizat dalam situasi ini. Jadi artinya apa? Janda ini pergi ke alamat yang tepat. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, saya teringat saudaraku tentang Daud. Ketika Daud dalam situasi yang sangat sulit dalam hidup dia. Dia dikejar untuk dibunuh oleh Saul, saudaraku. Raja Saul, Raja Israel. Yang juga adalah mertuanya. Dia tidak ada salah apa-apa, saudaraku. Karena hanya Saul iri sama dia. Saudara, orang pertama yang dia pergi. Waktu dia lari dari Saul. Dia cari siapa? Saudara tahu gak? Saudara cari, siapa yang dia cari? Samuel. Samuel. Kenapa dia cari Samuel? Dia tahu Samuel itu adalah bapak rohani dia. Samuel yang mengurapi dia untuk jadi raja. Samuel yang mengajar dia tentang firman. Samuel yang berdoa untuk dia. Dia cari Samuel, saudaraku. Janda ini dia tahu bahwa kepada siapa dia harus pergi. Dia pergi ke alamat yang tepat. Dia pergi ke Nabi Elisa. Dalam situasi sulit saudaraku. Ya kan? Kemana kita pergi itu akan menentukan. Ya saudaraku, apakah kita mendapat pertolongan dari Tuhan. Atau malah kita jadi tersesat. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Prinsip pertama, ya kan? Untuk hidup dalam mujizat dan berkat Tuhan adalah saudara harus pergi ke alamat yang tepat. Tempat kita menaruh pengharapan akan menentukan apakah kita akan menerima mujizat atau tidak. Saudaraku Kristus, hati-hati untuk saudara, ya kan? Pergi kepada orang, hati-hati. Saudara yakinkan harus ada kaitan. Apakah orang ini perkataannya bisa menumbuhkan iman dan menumbuhkan pengharapan saudara kepada Tuhan, atau malah menjauhkan saudara. Perhatikan nasihatnya. Nah, oleh karena ini penting saudara. Kepada siapa kita masuk asosiasi, keterkaitan kita di mana, komunitas kita di mana. Karena kepada siapa kita menaruh rasa hormat dan kagum. Kepada dia kita akan dengarkan nasihatnya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan sekarang saya mau kasih tahu. Bahwa alamat yang tepat yang saudara bisa pergi adalah saudara harus pergi kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 katakan. Sebab imam besar yang kita punya. Kita ini punya imam besar saudara. Saudara tahu gak saudara punya imam besar? Siapa imam besar saudara? Namanya siapa? Tuhan Yesus. Imam besar kita di sini katakan bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ya kan, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita punya imam besar namanya Yesus. Dia bisa turut merasakan, saudaraku, kesedihan, kepiluan hati saudara. Setiap luka-luka, ketakutan saudara. Kebingungan saudara. Dia bisa rasakan itu. Mungkin hari ini saudara pun sama seperti janda ini. Sedang dihadapkan oleh penagih hutang. Di mana saudara tidak mampu untuk bisa menyelesaikannya. Dan dia sudah mengancam. Mungkin tidak mengancam untuk mengambil anak saudara jadi budak. Tapi dia mengancam untuk membuang saudara ke penjara kah? Atau akan mempermalukan dan lain sebagainya. Saudara alami ketakutan.
Kebingungan apa yang harus saya cari. Dengar baik saudara. Saudara punya imam besar. Yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Berseru sama dia saudaraku. Berseru pada Yesus. Dan cari, pergi ke alamat yang tepat. Saudara Kristus. Di sini dikatakan saudara ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita. Saudaraku, datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Saya mau kasih tahu, tidak peduli seberapa besar masalah, kesulitan, dan luka di hati saudara. Tuhan dapat menolong saudara. Tuhan dapat melayani kebutuhan kita yang paling dalam. Kenapa? Kita memiliki imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saya pernah juga mengalami satu situasi yang saya sering ceritakan kepada saudara, ya kan? Bahwa kita punya kewajiban untuk membayar pembelian daripada tanah, saudaraku. Dan pada satu situasi itu saya melihat ke depannya, kayaknya tidak cukup untuk bisa melunasi. Saudaraku, di mana persembahan, ya kan, melihat keadaan seperti makin menurun pada waktu itu. Disitulah saya berkata, saya cari, saya datang, saya sujud nyembah. Lalu saudaraku, tiba-tiba seperti dapetin satu kepikiran gitu loh. Duduk, saya ambil kursi di depan saya. Kursi kosong, seperti saya berhadapan. Bicara, seolah saya duduk berbicara dengan Tuhan Yesus. Saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan jadi saya, Tuhan tahu keadaannya, saya ceritakan keadaannya seperti ini. Ya kan? Yang suruh beli tanah ini Tuhan. Saya taati, saya udah lihat tanda-tandanya segala macam. Semuanya jalan lancar. Tetapi sekarang Tuhan, kayaknya pembayarannya ke depan. Walaupun belum macet, ya kan, ini agak sulit. Aku takut Tuhan. Ya kan, aku tidak punya kekuatan apapun untuk bisa melunasi ini. Aku khawatir Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan jadi saya, ya kan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Cerita Tuhan sama saya. Saudara tahu, pada waktu saya bicara seperti itu, tiba-tiba hati saya tuh plong. Lega saja, tidak takut lagi. Beberapa waktu kemudian datang sahabat saya. Saudaraku, seorang hamba Tuhan, sekarang tuh udah almarhum. Saudaraku, dia datang untuk melayani. Lalu saya cerita, kita ini ada beli tanah ini. Saya ajak, Pak tolong doa. Di tanah yang sekarang jadi tanah kebun kita, saudaraku. 6,5 hektar itu. Lalu beliau doa, tiba-tiba dia bilang, Pak Sabta, Tuhan taruh di hati saya. Saya tuh harus nabur, dia bilang. Menyumbang, menabur. Berikan persembahan, ya kan, 1.000 meter persegi. Saudara, dia berkata begitu. Ya kan, nanti hari Senin saya transfer. Di situ seperti kayaknya Tuhan tuh tek di hati saya. Oh Tuhan, Engkau buka jalan buat saya dengan cara yang ajaib. Ya kan? Lalu saudaraku, di situ mulai saya cerita sama dia, sama teman saya ini, hamba Tuhan nih. Keadaannya, Bapak datang. Lalu saudara, mulai saat itu saya datang lagi, hamba Tuhan lagi, teman saya. Ya kan? Ya kan? Lalu dia mulai bagikan firman. Di situ saya melihat seperti kayak ada satu revival, saudara. Untuk apa? Dari jemaat. Semangat, saudara. Untuk apa? Membawa persembahan. Bawa persembahan. Dan singkat kata, dengan cara yang ajaib, Tuhan memberkati beberapa orang yang punya hati. Seluruh jemaat diberikan hati. Akhirnya apa? Tanah itu bisa lunas dibayar. Katakan amin, saudara. Kadang sering kali kita tidak tahu. Saudara, Tuhan punya cara, saudaraku. Jangan biarkan masalah, kesulitan, luka di hati kita membuat kita kehilangan pengharapan. Datang ke tahta kasih karunia, hadirat Tuhan untuk dapatkan apa? Kemurahannya dan kasih karunia-Nya. Katakan amin.
Seringkali kita tidak tahu caranya gimana Tuhan tolong. Saudara, tetapi lepaskan itu. Biarkan Tuhan tahu cara yang ajaib, cara yang tepat untuk nolong kita. Yang mengerti katakan amin. Hal-hal yang tidak terduga, saudara, itu bisa terjadi. Dia bisa gerakan setiap orang, hati tiap orang, saudara, untuk berbuat baik kepada saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi si janda ini, hal yang pertama saudara, dia tidak cari kemana-mana. Dia pergi kepada alamat yang tepat. Yaitu apa? Nabi Elia. Kepada siapa saudara cari pertolongan? Cari nasihat kepada orang-orang yang terkait dengan saudara secara rohani. Saudara ceritakan masalah saudara dan minta nasihat rohaninya. Saya percaya ketika saudara dapatkan nasihat rohaninya, itu saudara, itulah suara Tuhan buat saudara. Itulah tuntunan Tuhan buat saudara. Kalau saudara dengarkan, percayai dan lakukan, saya yakin mujizat terjadi. Yang jadi masalah sekarang adalah banyak di antara kita, ketika kita dalam kesulitan dan masalah, kita tuh cuma senang cerita masalah kita, tapi kita tidak meminta nasihat rohani dia. Dia bilang, ini cerita, ini masalahku, tolong doakan supaya selesai. Tapi kita nggak pernah mau dengarkan. Dengar baik saudaraku, bahwa Tuhan hanya bisa bekerja lewat apa? Firman. Bukan cuma sekedar doa. Doa iya, itu sebenarnya doa tuh minta, ya kan? Tapi kita harus berdoa dengan pengertian. Dengan pengertian di mana ini loh tuntunannya. Ini tuntunannya saudara. Kita lihat di sini. Saudara, Nabi Elisa ini memang hamba Tuhan. Yang diurapi secara luar biasa. Ketika si janda ini ceritakan masalahnya. Dan meminta nasihat rohani. Saudara di sini, saudaraku. Yang kedua, kita lihat. Nabi Elisa membantu perempuan itu, janda ini. Menemukan apa yang dimilikinya. Yaitu apa? Sebuah buli-buli berisi minyak. Coba kita baca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Kita baca lagi saudara. 1, 2, 3. Jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi apa? Berisi minyak. Saudara perhatikan sini. Pada waktu Nabi Elisa berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Dia bukan nawarin bahwa dia mau ambil alih masalahnya. Enggak. Justru saudaraku, dia bahasa ini begini. Aku tuh udah bisa buat apa-apa, udah bisa nolong kamu. Nabi Elisa sedang apa? Jangan saudara, seperti gini. Dia ingin sadarkan si janda ini, kau nih jangan bergantung sama aku. Aku udah bisa tolong kamu untuk lunasin utang kamu. Tetapi aku punya firman. Aku punya hikmat. Kadang kalau kita kan gini, kita datang ke orang minta tolong. Ya kan, pertama kita cerita masalah kita. Ya kan, kita minta didoakan, yang kedua minta dilunasin utang kita sama dia. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang dia itu orang tua kita, saudara kita atau dan lain sebagainya. Tetapi saudara perhatikan ini prinsip yang kedua ini. Elisa dia coba mengarahkan si janda ini. Bukan bergantung kepada diri. Tetapi saudara, dia arahkannya kepada mana saudaraku? Yang pertama ditanya, apa yang ada padamu? Kamu punya apa? Saudaraku, memang jawaban Nabi Elisa ini memang cukup mengejutkan. Ya, buat si janda ini. Apa yang dapat kuperbuat? Beritahukan kepadaku apa yang kamu. Dia sedang mengarahkan sebenarnya. Makanya saya tulis begini saudara. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada kesulitan, kepada masalah saja. Maka yang kita lihat, saudaraku, yang kita lihat, yang kita dapetin cuma apa? Kekurangan, kelemahan, dan ketidakmampuan.
Pada waktu Nabi Elisa tanya sama janda ini, saudara perhatikan gini. Ya kan, apa yang ada pada kamu? Awalnya si janda Nabi ini hanya melihat, yang dia lihat apa? Kesulitan dia dan masalah dia. Coba perhatikan, saya tulis saudaraku ya di sini. Dia ceritanya apa? Aku tidak sanggup membayar hutang. Penagih hutang datang untuk mengambil anakku menjadi budaknya. Aku sudah kehilangan suamiku. Aku akan kehilangan kedua anakku. Dan aku tidak punya apa-apa. Semuanya dia, pusat perhatiannya apa? Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa. Dan aku tidak tahu mau buat apa lagi. Itu keadaan si janda. Yang mungkin saudara pun selalu fokusnya itu terus. Sehingga masalah nggak ada solusi. Kalau saudara dan saya mau melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Saudara mau melihat yang namanya mujizat terjadi dalam hidup saudara. Saudara harus lihat sini. Saudara perhatikan saudaraku. Bahwa Tuhan selalu memulai bukan dari apa yang tidak ada untuk nolong kita. Dari apa yang ada. Makanya Nabi Elisa berusaha untuk mengalihkan fokus perhatiannya. Sampai si janda ini bisa mendapatkan dan menemukan sesuatu yang masih ada di tangan dia. Lalu si janda ini berkata, bagaimana saudara akhirnya? Dia berkata apa? Kecuali sebuah buli-buli minyak. Sebuah buli-buli berisi minyak. Apa yang ada di rumahmu sekarang? Elisa berkata, sepanjang masih ada sedikit minyak dalam buli-bulimu, itu cukup. Sepanjang masih ada, saudara bisa mengetahui, menyadari, aku punya Yesus. Aku punya Roh Kudus dalam diriku. Aku punya kebisaan, aku masih punya sehat. Aku masih punya tenaga. Aku masih normal mental aku. Itu cukup, Tuhan akan pakai. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saudaraku, Alkitab menegaskan bahwa iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harus ada dasarnya. Harus ada sesuatunya. Lihat saudara, saya tulis gini. Iman ya selalu melihat apa? Kemungkinan. Bukan kemustahilan. Iman melihat apa saudara? Potensi. Bukan ketidakmampuan. Iman selalu melihat apa? Pengharapan. Bukan keputusasaan. Dia selalu lihat penambahan. Bukan pengurangan. Iman selalu lihat apa? Pelipat gandaan. Bukan perpecahan. Iman selalu melihat apa? Peningkatan. Bukan kemerosotan. Dan iman selalu melihat apa? Tuaian. Bukan apa? Paceklik terus. Susah terus. Ketika saudara dan saya mau menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, saudara dan saya harus memiliki apa? Iman. Yang mengerti katakan amin saudara. Ingat saudaraku, kita tidak akan pernah bisa melipat gandakan dari sesuatu yang tidak ada. Bahasa matematikanya apa? 0 mau dikalikan berapapun, hasilnya tetap apa? 0. Oleh karena itu, Nabi Elisa berusaha membantu janda ini untuk menemukan apa yang dimilikinya. Dia punya apa? Sebuah buli-buli berisi minyak. Ketika fokus perhatian si janda ini beralih dari apa yang tidak dia miliki, ya kan, menjadi apa yang dia miliki. Kemudian apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja melakukan mujizat dari sedikit minyak miliknya dalam buli-buli itu. Ia berhasil melunasi apa? Seluruh hutangnya. Bahkan masih ada sisa, saudaraku, untuk menjadi modal bagi melanjutkan daripada kehidupannya. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya ingin saudara renungkan hal ini. Satu hal. Ini saya baca, saudara. Katanya suatu survei menunjukkan kebanyakan orang, ya itu dia disurvei. Kebanyakan orang itu tidak memiliki visi atau tujuan hidup untuk 10 tahun ke depan. Yang mereka ketahui hanya apa yang
tidak mereka inginkan terjadi. Mereka kan punya visi yang baik. Tapi yang ada cuman ketakutan dan kekhawatiran. Kedepannya gimana? Kedepannya mungkin aku begini, tua, gak punya kerjaan, ditinggal orang, sakit. Semua pikirnya ini menurut survei saudaraku. Mereka hanya punya visi negatif tentang apa yang tidak diinginkan. Tapi justru hal negatif itu yang akan terjadi dalam hidup mereka. Katakan amin. Saya kutip ada satu kata-kata dalam bahasa Inggris, mungkin saudara juga udah tahu ini. Ya saudara, di sini katakan apa? Tanpa tujuan, tanpa impian, kita nggak akan bisa meraih apapun. Ya, tanpa kasih, ya kan, kita nggak akan pernah bisa rasa apa-apa. Ya kan, tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Kosong, nothing. Katakan amin saudara. Jadi sewaktu kita merasa seakan-akan kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, itulah saatnya saudara latih iman. Yang mengerti katakan amin. Latih iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa? Kemarin saya bilang, saudara dan saya harus punya visi dan tujuan yang jelas. Saya berharap saudara memiliki visi dan tujuan untuk pertama memperoleh mahkota kehidupan. Itu jadi visi saudara secara rohani. Katakan amin. Kalau kita ketemu Yesus, Dia berikan kita mahkota sorgawi itu. Yang kedua, saya ingin saudara ke depan saudara makin sehat, makin segar, makin kuat. Yang mengerti katakan amin. Ini sudah tujuan kita. Ya, tujuan. Yang ketiga, saudara memiliki hubungan yang kuat, sehat, dan baik. Ke depan, saudara memiliki kondisi keuangan yang kuat, sehat, dan baik. Mulai dari situ saudaraku. Ya kan? Mulai daripada itu. Ini yang terjadi, ya kan, pada iman. Iman adalah apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan sini. Iman bukan apa yang tidak ada. Kalau saudara berkata, aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Aku bukan siapa-siapa segala. Ngomongnya gitu terus. Mikirnya gitu terus. Nggak ada bisa pertolongan Tuhan. Ya kan? Sebaliknya iman adalah apa? Dasar dan bukti. Iman adalah sesuatu. Jadi apa? Ambil sesuatu itu. Pakai sesuatu itu. Serahkan itu ke Tuhan. Ya kan? Dan Tuhan akan menciptakan jalan keluar buat masalah saudara. Seperti yang terjadi terhadap janda ini. Apa yang dia punya? Sedikit minyak dalam buli-buli. Itulah yang dipakai Tuhan. Untuk bisa melunasi daripada utangnya. Sesuatu yang kecil. Ya kan? Yang dia anggap itu tidak terlalu bermanfaat. Tidak berguna. Dan tidak bisa menolong dia. Tapi Tuhan bisa memakainya untuk menciptakan pelipat gandaan di tengah-tengah kebutuhannya. Katakan amin. Saya mau sharing sebagai penutup begini saudaraku. Saya tuh punya pengalaman. Sering saya jadi hamba Tuhan. Saya jadi gembala di Palembang ini saudara. Dan sebelumnya juga saya sudah melayani Tuhan. Pengalaman konseling saya itu ya kan. Sama orang-orang yang berada dalam kesulitan dan kekurangan. Biasanya saudaraku, ya biasanya nih. Mereka tuh bicara panjang lebar tentang apa saudara? Tentang kekurangan mereka. Tentang masalah mereka. Tentang ketidakmampuan mereka. Tentang kemustahilannya. Kalau masalah rumah tangga, dia cerita selalu yang jelek tuh ini pasangannya. Yang salah tuh pasangannya. Selalu yang negatif yang diceritakan. Biasanya saya cuma dengerin dulu. Sampai mereka puas. Lalu saya selalu belajar untuk mengarahkan. Dari yang negatif ini. Saya arahkan ke positif. Ke optimis. Lalu saya ajak doa. Supaya timbul apa? Pengharapan. Biasanya saya tanya sama mereka. Kamu tuh maunya apa? Oke, aku tahu masalahnya. Kamu maunya apa? Ketika dia maunya apa? Ya kan? Yang kedua. Kamu perlunya apa? Yang ketiga, ya kan? Ketiga. Ya udah kita doa. Melalui pertanyaan itu saya mulai arikan, saudaraku. Ya kan?
Setelah itu apa? Kita minta. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu perlukan. Kita sekarang minta. Hikmatnya itu apa? Nanti apa yang kamu gak pernah kepikiran. Gak pernah kamu pikirkan, tapi kepikiran. Oh iya, aku harus buat gini ya. Gini. Itu saudaraku, itu hikmat, itu rema. Itu tuntunan Tuhan. Saudara bisa mengerti ini? Dari tuntunan itulah. Saudara, saya percaya Tuhan akan bawa saudara keluar dari kesulitan. Di sini pentingnya saudara kelembutan dan kerendahan hati. Biasanya saudara, ya seperti si perempuan ini bisa keluar dari masalahnya. Saudaraku, masalah janda ini adalah masalah utang. Ditagih orang. Orang tuh kalau punya masalah utang, problem yang utama bukan utangnya, tapi yang rasa takut. Rasa takut. Takut sama siapa? Sama orang. Terapi daripada firman Tuhan adalah, saudara lihat sini. Elisa kasih nasihatnya apa? Sekarang kamu pinjam bejana kepada tetanggamu. Utang, pinjam bejana dia kan punya masalah pinjaman, masalah utang. Sekarang suruh ngutang. Bukan berarti saya mau bicara tentang, oh kalau gitu saya masalah utang, saya harus utang lagi. Tutup lubang, ganti lubang. Bukan itu masalahnya. Poin yang mau disampaikan di sini adalah, apa yang kamu takuti, hadapi ketakutan kamu. Yang mengerti katakan amin. Dia takut sama orang. Dia takut ketemu orang. Sekarang disuruh temui orang. Pinjam untuk sementara bejananya. Dari bejana yang ada yang kosong itu, kamu tuangkan itu. Dari yang ada. Dan ternyata saudaraku, dari botol kecil yang berisi minyak, bisa nuang saudara tempayan. Saudara, bejana-bejana yang begitu banyak, yang memenuhi daripada rumah dia. Sampai semua minyaknya penuh. Ketika tidak ada lagi bejana yang kosong, wadah yang kosong, baru minyak dari botol itu berhenti. Keajaiban itu terjadi. Itu pengalaman iman yang gak pernah lupa. Dalam hidup si janda ini saudaraku. Saya berdoa, masalah saudara bukan membuat saudara putus asa, hilang pengharapan. Tapi biarlah saudara izinkan imam besar kita namanya Yesus pergi ke alamat yang tepat, ke Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan dapatkan rahmat dan kasih karunia, pertolongan pada waktunya. Yang mengerti katakan amin. Tujuannya adalah apa saudara? Saya percaya kalau Tuhan tolong saudara untuk menyelesaikan masalah ini, Tuhan punya tujuan. Yaitu apa? Supaya saudara bisa menjadi berkat dan menolong orang-orang yang punya masalah sama dengan saudara. Supaya saudara bisa membantu, menolong orang keluar daripada masalah mereka. Ya kan? Seperti yang saudara pernah alami ini. Saudara mau jadi berkat? Katakan amin. Setiap masalah, kesulitan terjadi di hidup kita, luka, Tuhan punya tujuan. Bukan cuma untuk kepentingan kita dipulihkan, ditolong. Tapi lewat luka ini, kita menyembuhkan luka yang sama yang dialami oleh orang lain. Masalah yang sama yang dihadapi oleh orang lain. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Pergi ke alamat yang tepat. Lihat apa yang ada. Saudara punya Yesus. Saudara punya Roh Kudus. Saudara punya kemampuan. Apapun itu, sekecil apapun. Saya sudah sering ceritakan. Kemampuan apapun, lakukan itu. Tuhan akan pakai itu. Untuk menolong saudara. Menyelesaikan masalah saudara. Dan akhirnya Tuhan akan pakai saudara. Untuk menolong, menyelesaikan masalah pada orang lain. Tutup mata saudara, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan ya Tuhan daripada firman-Mu ini. Supaya firman ini tumbuh menjadi rema, menjadi iman yang bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada buat kami dan mujizat itu nyata buat kami. Aku minta ada terobosan keuangan. Anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ya Tuhan, pinjaman, hutang yang tidak bisa dilunasi dengan kekuatannya. Hari ini aku minta mujizat keuangan buat mereka. Dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Pertolongan-Mu
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.